Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, penuhilah kami dengan hikmat sorgawi, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau hidup mengenakan firman ini di dalam kehidupan kami, supaya pada akhirnya kehidupan kami semakin hari semakin menjadi seperti yang Bapa kehendaki. Ya Bapa, maafkan semua kami
dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami, supaya saat ini ketika kami berada di hadapan-Mu, kami ada di dalam kesucian kekudusan Bapa Surgawi. Urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan, biarlah kebenaran itu yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang saat ini merasa mereka sudah tidak perlu lagi memikirkan masa depan kehidupan mereka di kekekalan. Kenapa demikian? Karena mereka merasa bahwa cukup mengaku percaya saja kepada Tuhan Yesus, itu berarti mereka sudah pasti akan selamat. Nah saudaraku, prinsip inilah yang membuat banyak orang percaya seperti masa bodoh, seperti sudah tidak peduli dengan masa depan kehidupan mereka di kekekalan. Nah pada akhirnya mereka lebih memilih untuk hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Keadaan ini juga yang membuat ada begitu banyak orang percaya atau orang Kristen yang memiliki cara hidup atau gaya hidup yang tetap sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, sama seperti dunia ini. Padahal sebagai orang percaya tentu kita tahu firman Tuhan katakan supaya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Bahkan dari firman Tuhan tersebut kita seharusnya tahu bahwa kita harus terus mengalami perubahan demi perubahan, supaya pada akhirnya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang ditulis di dalam Roma 12 kalau kita mau melihat ayatnya yang kedua. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, banyak orang percaya atau orang Kristen yang saat ini sudah tidak lagi mau serius memperkarakan akan hal ini, ya. Artinya mereka sudah tidak mau lagi serius memperkarakan keselamatan hidup mereka di kekekalan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan hidup kita pribadi lepas pribadi? Apakah kita juga seperti mereka yang sudah tidak mau lagi memperkarakan masa depan kehidupan kita di kekekalan? Apakah kita juga memiliki prinsip hidup yang sama seperti orang-orang percaya yang saat ini sudah tidak lagi mau memperkarakan masa depan hidup mereka di kekekalan, atau sudah tidak mau lagi memperkarakan keselamatan mereka di balik kematian nanti? Karena orang-orang ini memiliki prinsip asal percaya saja kepada Yesus pasti mati akan masuk surga. Nah saudaraku, kalau kita juga memiliki prinsip hidup yang demikian, hal itu menunjukkan bahwa kita juga tidak mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar, ya. Saudara perhatikan baik. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir kita sudah pasti akan selamat dan diterima di dalam kerajaan surga, diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, ya, sementara hidup kita tetap sama dengan dunia. Dan kita tahu firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Jadi bagaimana kita bisa memiliki pola pikir yang demikian, ya? Bagaimana mungkin kita bisa berpikir pasti akan masuk surga sekalipun hidup kita tetap sama dengan dunia?
Yang dengan demikian, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan pada akhirnya, kita tidak pernah hidup melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Padahal sebagai orang percaya, kita terpanggil hanya untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, bagaimana mungkin kita bisa berpikir nanti pasti akan diterima di dalam kerajaan sorga, padahal kita tidak pernah mau berjuang untuk itu, ya? Hal ini bukan tanpa alasan, karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita harus berjuang. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Lukas 13 ayat 23, di mana ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus seperti ini. Lukas 13 ayat 23 kita baca, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah saudaraku, pertanyaan orang ini kepada Tuhan Yesus seharusnya menunjukkan kepada kita bahwa orang ini benar-benar mau serius memperkarakan masa depan kehidupannya di kekekalan. Atau dengan kata lain, orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus karena ia benar-benar serius mau memperkarakan keselamatan hidupnya ketika nanti berada di balik kematian. Lalu mari kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus kepada orang ini. Ternyata Tuhan Yesus tidak hanya menjawab kepada orang itu, tetapi Tuhan Yesus berbicara kepada semua orang yang ada di situ. Sebab di dalam ayat yang ke-24, kalau kita baca Lukas 13 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Ini artinya Tuhan Yesus mau supaya semua orang yang ada bersama-sama dengan Dia saat itu, atau dengan kata lain Tuhan Yesus mau supaya semua orang yang mengikutinya saat itu mengerti dan menyadari bahwa untuk masuk kerajaan sorga itu tidak mudah, harus berjuang. Ya saudaraku, kata berjuang itu sesungguhnya menunjukkan bahwa harus ada tindakan yang disertai dengan usaha atau kerja keras. Ya, perjuangan itu tidak mungkin tanpa kerja keras. Saudaraku, saya sangat menyadari pasti ada sebagian di antara kita yang akan berpikir seperti ini. Bukankah kita sudah menerima kasih karunia Allah? Dan itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Benar saudaraku, oleh kasih karunia itulah kita bisa menerima keselamatan di dalam Kristus. Tetapi ingat baik, ketika kita menerima keselamatan di dalam Kristus, hal itu sama dengan kita menerima tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah Bapa di sorga. Artinya ketika kasih karunia itu kita sudah terima, maka tanggung jawab kita adalah kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus bekerja keras untuk tetap menjaga keselamatan itu, atau sama seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Inilah yang dimaksudkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus dengan berkata, berjuanglah. Perhatikan itu, berjuanglah.
Artinya kalau kita tidak tetap menjaga keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita tidak bertanggung jawab untuk tetap menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar yang diaplikasikan di dalam kehidupan kita dengan cara tetap menjaga kesucian hidup kita, tetap menjaga kebenaran hidup kita, tetap menjaga kekudusan hidup kita. Kalau kita tidak mau berjuang untuk hal ini, maka kita tidak akan pernah berubah. Perhatikan itu. Jadi kita harus mengerti bahwa perjuangan kita sebagai orang percaya itu adalah perjuangan untuk terus berubah dari hari ke hari. Firman Tuhan tadi katakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya kalau kita tidak mau berjuang, kita tidak mau berusaha untuk berubah terus menerus setiap hari, maka dapat dipastikan kehidupan kita tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan itu, kita harus berjuang. Karena kita harus benar-benar mengerti sebagai orang percaya, panggilan hidup kita itu adalah mencapai kesempurnaan hidup. Kita harus benar-benar menjadi pribadi yang dipandang serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudaraku, dengan demikian sekarang kita bisa mengerti. Akan menjadi percuma kita hanya menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak pernah mau mengambil keputusan, berjuang untuk terus berubah sehingga menjadi pribadi yang benar-benar serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kalau kita tidak mau berjuang untuk satu hal ini, kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan. Kalau kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan? Bagaimana mungkin kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga? Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus berkata begini, Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi yang harus kita perkarakan sekarang adalah apakah kita mau menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu? Saudaraku, kalau kita mau, maka kita tidak punya pilihan lain selain kita harus memiliki tekad, kita harus memiliki komitmen untuk berjuang, untuk mengalami perubahan menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Karena jika tidak, kehidupan kita akan terancam, terbuang ke dalam kebinasaan kekal ketika kita berada di balik kematian. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini merubah kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Kami diberkati dengan firman-Mu karena kami ditegur, kami disadarkan oleh firman-Mu. Dan kami tidak punya pilihan lain selain kami harus memilih untuk berjuang, terus berubah menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, dan kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.